Gadis dingin tuan muda. Bab 038. Dasar alergi fakta, kesal Rahmi. Lo lihat emang ini seperti editan. Jangan sok kaget Naila, seolah lo nggak tahu kelakuan nyokap lo. Bahkan lo sendiri tahu nyokap lo nggak pernah tinggal di rumah kalau ayah ada perjalanan bisnis. Jangan sembarang omong lo Rahmi, lo itu yang nggak benar. Kasih apa lo ke Algaskar sampai dia mau sama lo, dasar jalang lo jual dirikan. Naila balik menuduh Rahmi yang tidak-tidak, Naila sengaja mengalihkan topik. Dia akan tanyakan soal ini nanti setelah pulang, walaupun tidak percaya tapi dia harus bisa menjaga nama baik mamanya. Jangan sampai mereka semua mikir yang tidak-tidak soal mamanya. Kenapa lo harus sewot gue kasih apa ke Algaskar, lo juga mau kasih? Sarkas Rahmi, membuat Naila mengepalkan tangannya kemudian mengangkat dan hendak menamparkan Rahmi. Tapi tiba-tiba tangannya ditahan sama seseorang. Naila mendongak dan melihat Algaskar memegang tangannya dengan tatapan mematikan. Naila dengan susah payah menelan selifanya melihat tatapan membunuh Algaskar, dan tangan yang semakin lama semakin mengerat memegang lengannya. Alset, sakit, rintih Naila sudah kesakitan. Lepas Naila sudah mengeluarkan air matanya, merasa tangannya sudah kebas. Ujar Rahmi membuat Algaskar melepaskan tangan Naila. Gue peringati jangan berani ganggu cewek gue, atau lo gue bikin nyesel. Dan oh iya soal mama lo Rahmi nggak bohong, gue juga lihat dia selingkuh sama laki-laki yang jauh lebih muda, ujar Algaskar dingin dengan tatapan tajam ke Naila dan teman-temannya, membuat mereka diam mematung. Setelah mengatakan itu Algaskar membawa Rahmi pergi, tapi sebelum melewati Naila Rahmi berbisik di telinga Naila. Iri kan lo gue bisa dapetin Algaskar. Dia jagain gue kayak ratu. Rahmi menarik kepalanya dari samping telinga Naila dan tersenyum mengejek ke arahnya. Baik, Rahmi melewati Naila dengan gerakan mulut tanpa bersuara. Setelah Algaskar dan Rahmi pergi, baru Naila mengamuk dan marah-marah. Rahmi sialan, gue akan balas lo dasar jalang, pekik Naila, kemudian pergi dari sana karena menjadi pusat perhatian. Sialan, apa benar mama selingkuh? Kenapa jadi gini sih kalau ayah sampai nggak sayang gue lagi gara-gara mama gimana? Cermas Naila, set mana tangan gue sakit banget, ringis Naila. Pergelangan tangannya sudah membekas berwarna biru keunguan. Untungnya tidak Algaskar patahkan, jika tidak ditegur Rahmi bisa dipastikan tangan Naila sudah patah. Dan kenapa Algaskar sayang banget sama Rahmi sih? Sialan Rahmi, gue nggak rela kalau sampai dia bahagia, ucap Naila, lalu masuk ke dalam UKS untuk mengobati lengannya. Waks, lo kenapa bisa tiba-tiba ada di sana tadi? Tanya Rahmi pada Algaskar. Dia kira Algaskar makan di kantin. Gue kan emang ikutin lo, tapi ditahan sama anak-anak tadi, jawab Algaskar. Lo denger semua perdebatan gue sama Naila? Tanya Rahmi lagi. Algaskar diam sesaat sampai akhirnya menjawab, enggak. Rahmi mengangguk sedikit lega tapi tidak dia perlihatkan. Jangan sampai Algaskar dengar soal yang mengungkit tentang sang ayah tadi dan kasih sayang, dia belum siap. Algaskar tahu. Padahal sebenarnya Algaskar dengar semuanya, hanya saja kalau dia katakan yang sebenarnya juga, Rahmi tidak akan mau mengatakan, jadi Algaskar memilih akan mencari tahu sendiri. Oh iya, Tangs udah nolongin tadi, ujar Rahmi. Itu udah tugas gue, jawab Algaskar. Rahmi mengangguk menyembunyikan sedikit rasa salah tingkahnya. Ternyata bagus juga dia bisa dekat dengan Algaskar. Ada untungnya dia bisa memanas-manasi Naila yang penuh dengan rasa iri itu. Mengingat komuk Naila rasanya Rahmi ingin tertawa. Ternyata membuat Naila kesal dan marah jauh lebih menyenangkan daripada menyakiti fisik seperti dulu, yang membuat dia harus disakiti balik oleh sang ayah.
Kenapa? Tanya Algaskar melihat Rahmi melamun. Nggak apa-apa, jawab Rahmi. Lo mikirin apa? Enggak kok, nggak mikirin apa-apa, yuk ke kelas bentar lagi masuk, ajak Rahmi, mereka. Berjalan bersama ke kelas. Skip. Saat ini mereka sudah ada di parkiran, mereka berdebat karena Algaskar ingin mengantarkan Rahmi pulang tapi Rahmi tidak mau, bukan karena tidak ingin diantar tapi Rahmi bawa motor dan Algaskar mau mengantar dengan membonceng. Tidak mungkin kan Rahmi menyimpan motornya, walaupun akan diurus Algaskar tapi Rahmi tidak mau akhirnya. Terjadi perdebatan antara sepasang kekasih itu. "Ai gue bawa motor, nggak usah antar," ujar Rahmi. "Gue bilang antar, ya antar," Algaskar masih dengan pendiriannya. "Motor gue gimana? Nanti akan diurus sama yang lain, tapi..." Belum sempat Rahmi membata Algaskar sudah memotong. "Nggak ada tapi-tapian, lo pulang ikut sama gue," Algaskar menarik tangan Rahmi menuju ke arah motornya. "Maksa banget sih," garutu Rahmi tapi tidak dipedulikan oleh Algaskar. "Naik," pinta Algaskar setelah sudah siap di atas motor. "Naik Rahmi," tekan Algaskar sekali lagi saat tahu Rahmi akan kembali protes. Rahmi yang tidak dibiarkan berbicara hanya mendengus kemudian naik ke motor Algaskar dengan ogah-ogahan. Sebelum Algaskar menjalankan motornya dia menoleh ke arah teman-temannya dan memberi kode, entah apa yang direncanakan oleh Algaskar, dan Rahmi tidak sadar karena kesal dengan Algaskar dan memilih memandang ke lain arah. "Hati-hati Bu Ketu dan Pak Ketu," teriak Romeo dan membuat murid di parkiran menoleh ke arah mereka. "Lo bikin malu tahu nggak?" teriak nggak jelas, sinis Raka. "Nggak usah sok malu lo, sekarang lihat tuh kumpulan cewek-cewek dekat gerbang. Sekarang gue tanya di antara mereka mana yang bukan mantan lo?" tanya Romeo pada Raka. Raka melihat ke arah sana dan secara bersamaan mereka juga menoleh tapi detik berikutnya mereka membuang muka. "Kenapa? Mantan lo semua?" tanya Romeo dengan mengejek. Raka menoleh ke arah Romeo dengan mendengus kesal. "Lo lebih malu-maluin. Ke sekolah bukannya belajar malah koleksi mantan." "Diam lu," kesal Raka tidak bisa mengelak karena apa yang dikatakan Romeo benar. "Lo berdua bisa diam," ucap Bara tiba-tiba, mereka langsung diam seketika. "Mana sih tuh orang lama banget," gerutu Romu setelah beberapa menit diam. Romeo itu memang tidak akan bisa diam lama. Tak lama seorang gadis datang berpenampilan seperti Rahmi, menghampiri mereka. "Sorry gue telat," ujar gadis tersebut. Balas Bara datar. "Tuh motor lo pake," tunjuk Bara pada motor Rahmi dengan muka datar dan tanpa basa-basi. Gadis itu hanya memperhatikan Bara yang menjelaskan tentang apa yang harus dia lakukan. Tatapan gadis itu terlihat berbeda kepada Bara dan teman-temannya yang lain. Sadar akan itu tapi mereka memilih diam dan tidak ingin ikut campur. "Kenapa lo diam?" cetus Bara membuat gadis itu tersadar. "Lo nggak denger gue jelasin?" dingin Bara. "Gue denger kok," balas gadis itu. "Ya udah kenapa masih di sini? Sana jalan nanti kita ikutin di belakang," suruh Bara dengan datar. Gadis itu tanpa membantah langsung berjalan ke arah motor Rahmi dan menjalankan keluar dari gerbang sekolah. Setelah beberapa menit gadis itu pergi Bara dan yang lain juga langsung pergi dari sana. "Cabut sekarang," instruksi Bara, yang lain langsung bergerak membawa motor keluar dari sekolah menuju ke arah yang sama dengan gadis yang membawa motor Rahmi tadi. Kembali ke arah gadis tadi, selama perjalanan dia memperhatikan sekitar setelah melewati lampu lalu lintas dan melewati jalan yang cukup sepi, dia sengaja lewat jalan yang sepi itu. Baru beberapa meter dia memasuki jalan dia bisa melihat beberapa motor mengikutinya dari belakang.
gadis itu memelankan laju motornya seolah sedang melakukan sesuatu. Dia mengungi seseorang lewat alat komunikasi di telinganya. "Mereka di belakang gue," ujar gadis itu. Jalan lebih dalam lagi, instruksi orang di balik alat komunikasi. Gadis itu menjalankan motornya lebih dalam lagi, setelah berada di tempat yang sekitarnya ditumbuhi pohon-pohon besar. Gadis itu memelankan motornya menunggu orang-orang mengikutinya. Semakin dekat. Di sisi Algaskar dan Rahmi, kini mereka masih di perjalanan untuk pulang. Algaskar mengantar Rahmi ke apartemennya, bukan ke rumah Rahmi. Di perjalanan tiba-tiba ponsel Algaskar berbunyi. Algaskar berhenti sebentar untuk mengangkatnya. "Sebentar. Kenapa Al?" tanya Rahmi saat Algaskar berhenti di pinggir jalan. "Ada yang nelpon," jawab Algaskar, mengambil ponselnya di saku lalu mengangkatnya. Mereka udah masuk jebakan." Gue anterin dia ke apart gue dulu," jawab Algaskar. Kemudian Algaskar mematikan sambungan, dan menjalankan motornya kembali. "Siapa Al?" tanya Rahmi. "Bara, kenapa?" tanya Rahmi lagi. "Nggak apa-apa," jawab Algaskar. Rahmi tidak melanjutkan lagi, dia hanya diam saja. Selang beberapa menit mereka sudah sampai di apartemen Algaskar. "Loh, kok ke apartemen lo?" bingung Rahmi. Kenapa dia tidak sadar tadi Algaskar membawanya berbeda arah dengan rumahnya. "Lo tunggu di sini dulu, gue ada urusan, nanti gue jemput buat balik ke rumah lo." "Jelas." Algaskar. "Lah kenapa?" "Al, gue balik rumah gue aja." Rahmi tidak mau tinggal di apartemen Algaskar, apalagi sendiri. "Tunggu di sini, gue cuma sebentar, jangan kemana-mana." "Ya lo mau ngapain?" "Gue ada urusan, naik." "Gue pergi dulu." Setelah mengatakan itu Algaskar langsung pergi, meninggalkan Rahmi. "Ceka gue ditinggal gitu?" gerutu Rahmi kesal. Dia kemudian berjalan ke arah lift dengan menghentakkan kakinya kesal. Setelah sampai dia masuk ke dalam apartemen Algaskar. Terus gue ngapain di sini sendiri? Kalau di rumah, gue masih bisa lakuin sesuatu. Kalau di sini." Rahmi duduk di sofa apartemen Algaskar dengan bosan. Sonia sekarang ada di mansion Aksara. Setelah diminta datang oleh Naila, dia dengan senang hati akan datang. Itu kenapa dia berusaha untuk terus mempertahankan Naila di rumah ini, karena itu akan menjadi akses dia untuk keluar masuk tanpa dilarang oleh mantan suaminya. Selain itu dia harus tetap membuat Naila menjadi anak kesayangan Tuan Aksara. "Mah," panggil Naila datang dari kamarnya, melihat sang mama duduk di ruang keluarga. Dia kemudian menghampiri sang mama. Sonia yang melihat anaknya sedikit merasa aneh. Biasanya Naila akan sangat antusias dan langsung berlari memeluknya saat mereka bertemu. Tapi sekarang Naila biasa saja dan terlihat seperti ada sesuatu. "Sayang, mama kangen, sini peluk mama," ujar Sonia merentangkan tangannya bersiap memeluk sang anak. Tapi respon berbeda diberikan Naila, bukannya menerima pelukan sang mama, dia malah duduk di sofa tunggal. Sonia yang melihat itu jadi semakin bingung. Padahal dia duduk di sofa panjang sengaja ingin duduk berdua dengan Naila, tapi Naila justru duduk jauh darinya. "Sayang, kenapa? Kamu nggak kangen sama mama? Mama bela-belain loh datang jauh-jauh karena kamu panggil. Kenapa sekarang nggak mau dekat mama?" tanya Sonia lembut pada sang anak. Naila panggil mama bukan karena kangen, tapi Naila mau memastikan sesuatu sama mama, ujar Naila. "Pastiin apa sayang?" Sonia bersikap tenang, walaupun sedari tadi dia khawatir melihat perubahan sang anak, tapi dia menutupi takut Naila malah semakin curiga. Mama jawab dengan jujur. Naila nggak mau mama menutupi apapun lagi sama Naila. "Kamu mau nanya apa sayang? Mama nggak sembunyiin apa-apa loh sama kamu."
Mama selingkuh dari ayah? Tanya Naila memperhatikan raut wajah sang mama. Dia bisa melihat wajah Sonia langsung berubah, tapi langsung dia ubah lagi. Sayangnya Naila bisa melihat itu. Apa yang kamu katakan? Mama nggak seselingkuh. Kamu dengar dari mana? Siapa yang berani nuduh mama yang enggak? Batas Sonia berusaha menutupi. Dia cukup kaget Naila tahu kelakuannya. Dalam pikirannya satu-satunya orang yang memberitahu Naila adalah Rahmi. Mama nggak usah bohong sama Naila. Raut wajah mama aja udah jelas mama sembunyiin sesuatu dari Naila. Mama beneran selingkuh? Tanya Naila tidak percaya, kalau hanya mendengar tadi dia kurang percaya, tapi sekarang walaupun belum ada pengakuan dari sang mama, tapi melihat wajah sang mama Naila bisa menyimpulkan bahwa apa yang dia katakan tadi benar. Nai mama. Sonia tidak melanjutkan ucapannya, dia juga bingung gimana cara menjelaskan pada sang anak, apalagi Naila sudah terlanjur percaya kalau dia selingkuh. Kenapa? Mama nggak bisa ngelak lagi. Aku kecewa sama mama, bisa-bisanya mama selingkuh dari ayah, bahkan selingkuhan mama jauh lebih muda dari mama. Mau mama sebenarnya apa sih, apa yang mama cari? Ayah kurang apa? Dia selalu kasih apa yang mama mau, ujar Naila menggebu. Dia marah dengan sang mama yang bisa-bisanya selingkuh. Nai mama bisa jelaskan? Sonia berusaha membujuk sang anak. Jelasin apa lagi mah? Jelasin kalau mama beneran selingkuh. Nggak ada yang perlu dijelasin, Naila udah terlanjur kecewa sama mama, teriak Naila pada sang mama. Enggak Naila, ini semua karena Rahmi. Sonia kembali mengkambing hitamkan Rahmi. Dia berusaha balas dendam sama mama. Mama nggak bisa lawan Rahmi, jadi mama minta tolong sama orang. Mama nggak selingkuh, tapi orang itu minta imbalan, jadi mama bayar dan dia bantuin mama buat lawan Rahmi. Jelas Sonia, walaupun apa yang dia katakan benar, tapi jauh sebelum masalahnya dengan Rahmi dia sudah selingkuh. Kenapa Rahmi ingin balas dendam dengan mama? Tanya Sonia sudah mulai luluh, dia selalu percaya dengan omongan sang mama. Dia nggak terima mama gantiin posisi ibunya, dia mau singkirin mama, dan kamu lihat sekarang dia berhasil. Ayah udah ceraikan mama, dan mama nggak mau dia juga singkirin kamu. Kamu berhak atas ini semua, dan semua akan jadi milik kamu bukan siapapun termasuk Rahmi. Bohong Sonia, dan dia kembali mengompori sang anak. Sonia memang sangat licik, dia tidak hanya menipu dan membohongi semua orang tapi bahkan anak dan suaminya sekalipun. Sedangkan di sisi gadis tadi kini dia sudah semakin dalam melewati jalan itu. Di tengah-tengah jalan tiba-tiba dia dihadang oleh beberapa orang. Gadis itu langsung berhenti dan turun dari motor tapi tidak membuka helmnya. Baru saja turun beberapa orang menghampirinya, gadis itu langsung memberi perlawanan. Siapa kalian? Tanya gadis itu. Mending lo ikut sama kita, pinta salah satu dari mereka. Gue nggak mau, bantah gadis itu. Mereka semua maju melawan gadis itu melawan mereka sendirian, ilmu bela dirinya cukup hebat, tapi gadis itu sengaja sedikit mengalah sampai akhirnya dia berhasil dikalahkan oleh mereka. Kita sudah bilang, sebaiknya lo mengalah dan kita tidak akan menyakiti lo, tapi lo keras kepala, ujar salah satu dari mereka, yang memegang gadis itu. Telepon bos, perintahnya. Oke, orang yang memimpin mereka tadi langsung menghubungi orang yang mereka panggil bos. Halo bos, dia sudah kami dapatkan, lapor orang itu. Bagus, bawa dia ke tempat yang saya kasih tahu tadi, perintah bos itu.